Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, Angkatan 2022, Semester 2, Kelompok 2. Dan jumlah kelompok kami beranggotakan 5 orang, dengan judul materi Demokrasi. Perkenalkan, nama saya Triana Salsabila dengan NIM A25122010. Perkenalkan, nama saya Yudit Frigia Wowor dengan NIM A25122036. Perkenalkan, nama saya Radia Putri Maurana dengan NIM A25122078. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsindi dengan NIM A25122038. Baik, perkenalkan, nama saya Dimas Manggala dengan NIM A25122047. Demokrasi. Secara epistemologi, terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kritos yang berarti kedaulatan. Jadi, secara bahasa, demokrasi berarti keadaan negara di mana sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah atau secara terminologis sebagaimana dikemukakan oleh ahli. Yang pertama, menurut Joseph A. Schema, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Selanjutnya, menurut Sidney Hook. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga, menurut Philip C. dan Terry Lane, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Selanjutnya, menurut Henry B. Mayer, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Dan yang terakhir, menurut Afan Ghaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif atau demokrasi normatif dan secara empirik atau demokrasi empirik. Yang pertama, demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Dan yang kedua, demokrasi empirik. Demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Jadi, dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat, mengandung pengertian tiga hal, yaitu yang pertama, pemerintahan dari rakyat atau government of the people, mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui di mata rakyat. Sebaliknya, ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui,
birokrasi dan program. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat atau government by the people. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dirinya sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat atau sosial control dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atau melalui. Dan yang ketiga, pemerintahan atau government for the people mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung. Nah, mengapa demokrasi dipilih sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara? Ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, yaitu hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Yang kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi perundingan. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi. Selanjutnya ada syarat-syarat negara demokrasi. Negara demokrasi memiliki syarat-syarat yaitu 1. Terdapat perlindungan konstitusional. Yang kedua ada badan kehakiman yang bebas dan tidak berpihak. Yang ketiga ada bebas bersyarikat. Yang keempat ada pemiluan secara bebas. Yang kelima ada pendidikan kewarganegaraan. Yang keenam ada bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Perlindungan secara konstitusional atas hak warga negara berarti hak negara itu dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak mengikat. Badan atau lembaga itu dapat dicampurkan oleh lembaga manapun dan harus memiliki serta berkeadilan. Pemilihan umum yang bebas artinya pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan pilihan yang ditetapkan pada saat dari pilkada. Kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah kebebasan bernegara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara untuk menjadi anggota organisasi politik maupun organisasi pemasyarakatan. Kebebasan berposisi adalah kebebasan untuk mengambil posisi di luar pemerintahan serta melakukan kontrol dan kritik terhadap kebijakan pemerintahan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai warga negara serta mampu menunjukkan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur penegak demokrasi. Tegaknya unsur penegak demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Nah, unsur-unsur tersebut adalah yang pertama, negara hukum, yang kedua, masyarakat madani, dan yang ketiga, infrastruktur politik. Negara hukum. Nah, negara hukum baik dalam arti formal yaitu penegakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara maupun dalam arti material yaitu selain penegakan hukum. Aspek keadilan harus diperhatikan menjadi prasyarat terwujudkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa negara tersebut yang merupakan elemen pokok suasana, demokrasi akan sulit dibangun. Yang kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani dan demokrasi adalah dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan.
di mana demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan dalam kaitan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman, dan konsensus. Tatanan nilai-nilai masyarakat tersebut ada dalam masyarakat madani, karena itu demokrasi membutuhkan tatanan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat madani. Dan yang ketiga yaitu infrastruktur politik. Infrastruktur politik atau organisasi sosial politik merupakan kompleksitas dari hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut kekuasaan sosial politik dalam masyarakat. Infrastruktur politik ini terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, kelompok penekanan, atau kelompok kepentingan. Nah, macam-macam demokrasi ini yang pertama ada demokrasi langsung, yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Nah, kedua demokrasi tersebut dikelompokkan berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Yang berikutnya ada demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Ketiga demokrasi tersebut dikelompokkan sebagai prinsip ideologi. Yang berikutnya ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Nah, ketiga demokrasi tersebut dikelompokkan sebagai berdasarkan tujuan. Yaitu yang pertama berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Nah, di sini yaitu ada demokrasi langsung. Nah, demokrasi langsung ini adalah demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya untuk bermusyawarah dalam menentukan kebijakan negara. Nah, berikutnya itu ada demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi tidak langsung ini adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi jenis ini diterapkan atas pertimbangan kenyataan suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan permasalahan yang semakin kompleks. Yang berikutnya ada berdasarkan prinsip ideologi. Nah, yang pertama ada demokrasi konstitusional. Demokrasi ini adalah demokrasi yang atau individualisme. Demokrasi ini dicirikan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak diperkenankan tangan dan bertindak semena-mena terhadap warganya. Dalam hal ini, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Nah, berikutnya yaitu demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan salah satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme komunisme. Nah, demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Contoh adalah negara Korea Utara dan bekas negara Uni Soviet. Nah, berikutnya yaitu ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial dan budaya dan berasaskan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi ini juga mengutamakan kepentingan yang berimbang. Nah, berikutnya ada berdasarkan tujuan. Nah, demokrasi berdasarkan tujuan itu ada dibagi tiga, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Nah, yang pertama adalah demokrasi formal. Demokrasi formal ini adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa adanya pengurangan kesenjangan dan bidang ekonomi. Demokrasi formal dianut oleh negara-negara liberal. Berikutnya yaitu demokrasi material. Demokrasi material ini adalah demokrasi yang fokus pada upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, di mana persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Demokrasi jenis ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang terakhir adalah demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan ini yaitu adalah demokrasi gabungan yang dianut oleh negara-negara non-blok. Demokrasi gabungan berada pada jalur tengah, yakni mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari pelaksanaan demokrasi formal dan material. Sekian dari saya, terima kasih. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Menurut Ibnu Kencana Syafi'i,
namun tentunya kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara. Baik, yang berikutnya adalah manajemen untuk mencegah terciptanya negara yang aktif dan otoriter. Rakyat perlu diikuti serta dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di hadapan rakyat. Berikutnya adalah kebebasan individu. Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun, tentunya kebebasan tersebut harus dilakukan dengan benar. Perlu diingat bahwa kebebasan orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan dan tidak merugikan orang lain. Yang kelima yaitu peradilan yang bebas. Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengakuan hak minoritas. Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat dan keberagaman. Nah, keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakannya satu sama lain. Selanjutnya yaitu pers yang bebas. Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat. Dan yang terakhir adalah beberapa partai politik. Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyuarakan atau menyalurkan aspirasi politiknya. Sebab setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Namun tentunya pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang dilarang oleh undang-undang.
Perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia I, masa Republik Indonesia II, masa Republik Indonesia III, dan masa Republik Indonesia IV. Di mana masa Republik Indonesia I yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. B. Masa Republik Indonesia II yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. C. Masa Republik Indonesia III yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. D. Masa Republik Indonesia IV yaitu masa demokrasi pasca reformasi 1988 sampai sekarang yang cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung.